panjat tebing, atau catur? Catur. Catur. Kalau BRI berharap ada stadion internasional di Makassar, khususnya karena menjadi home base PSM. Kira-kira BRI siap untuk menjadi bank sindikasi untuk pembangunan stadion. Mungkin kalau pembangunan stadion terlalu jauh ya, tetapi saya punya sempat mikir gini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita koordinasikan nanti operasionalnya dan sebagainya. Ya, antara lain gimana supaya rasanya kan sekarang ini sudah eranya digital. Nggak musim lagi nanti jual tiket masih tiket lembaran dan sebagainya. Ya kan? Jadi bagaimana supaya nanti penonton itu masuk, misalnya kita punya stadion sendiri nanti PSM. Bayangan saya pakai berisi BRI deh. Pakai berisi tab. Kayak masuk tol aja. Tab. Otomatis nanti langsung ke debat, langsung masuk rekeningnya PSM. Ya. Begitu. Nggak perlu lagi jualan di ini. Begitu nanti kapasitas habis tempat duduk, ya udah nggak bisa masuk lagi. Seperti itu. Harusnya Profesional ya? Udah profesional. Ya, siapa datang duluan, ngetap duluan masuk, ngetap duluan masuk. Nggak ada harus bayarin orang jualan tiket, yang kemudian nanti diborong calo. Yang tiket 20.000 jadi 100.000, yang seperti itu kan nggak ada. Kemudian kebocoran atas penjualan tiket itu nggak ada semua, karena begitu tap langsung masuk rekening, tap masuk rekening. Itu mungkin harusnya bisa kita laksanakan, dan itu bisa segera sebetulnya kalau sudah ada stadionnya. Termasuk mungkin virtual account ya? Termasuk itu. Ya. Tapi paling gampang memang pakai ngetap itu. Pakai tab ya? Iya, tinggal beli berisi, ya kan? Kapan top up-nya? Ya sesuai kebutuhan aja. Bisa top up-nya di mana saja? Bisa di mana saja, bahkan di HP langsung bisa. Terus bagaimana ceritanya Mas Fikri ini ketemu Bunga Melati di Bogor? Iya ketemu. Asam di gunung, garam di laut. Ya. Bertemu dalam satu zona gitu. Kadang kita nggak ngerti jalannya harus seperti itu. Ya, kemudian setelah kenal ya, dikenalkan sama seseorang, ya, kemudian setelah kenal ternyata kakak kandung saya dengan kakak istri saya itu teman sekelas ternyata. Loh, kalau tahu kayak gitu ya dari kakak sama kakak aja dulu kenalin adiknya kan itu ya. Ternyata harus muter dulu, kenalnya lewat orang baru tahu, oh teman sekelas ternyata. Ya, jadi kemudian kakak yang kedua dengan kakak iparnya juga teman ngaji bareng dan sebagainya. Jadi ternyata sudah begitu kita kenal, ngobrol-ngobrol keluarga, ternyata bukan sesuatu yang jauh-jauh gitu loh. Meskipun kota kami ya cukup jauh gitu. Itu Tegal dengan Sragen. Ya. Ya. Tapi ketemu di Bogor. Ya. Konon kabarnya Mas Fikri ini kalau mau berkomunikasi dengan Melati Putri surat-suratan dan pakai bahasa Inggris suratnya. Sebagian pakai bahasa Inggris. Karena kan dia guru bahasa Inggris. Kalau saya kan bukan gitu loh. Ya itu bagian dari rayuan mungkin ya. Ya, bagian dari rayuan sebetulnya. Karena memang waktu itu medianya masih ya mungkin saat-saat akhir surat-suratan lah. Habis itu email dan sebagainya sudah ada, tapi rasanya asik baca surat ya timbang baca email gitu. Karena tulisannya seperti apa dan sebagainya kan lebih enak gitu. Suratnya warna merah jambu. Lupa saya kalau amplopnya. Tertarik sama Melati Putri itu kenapa? Apakah karena dia jago masak atau karena dia pintar bahasa Inggris? Semuanya, karena begini, saya kenal sama beliau ya
kenal sama istri saya waktu itu masih calon, itu posisi sudah sama-sama kerja. Jadi mungkin rasanya bukan pacaran ala-ala anak ABG, ala-ala anak muda, enggak. Saya orangnya kan ini ya, sangat rasional gitu loh. Menurut saya sih jauh dari romantis menurut saya. Yeah. Tapi nggak tahu, yang ngerasain kan orang lain ya. Jadi begitu kenal ya sudah pikirannya bahwa ini saya cari calon pendamping hidup gitu loh. Maka beberapa hal yang memang buat standarnya saya itu harus terpenuhi itu kriteria-kriteria gitu. Rasanya dia bisa memenuhi apa yang saya kriteriakan untuk calon pendamping hidup gitu. Ya sudah berjalan, alhamdulillah ya memang jodohnya seperti itu. Keluarga Mas Fikri ini termasuk perpaduan yang lengkap menurut saya. Mas Fikri orangnya sangat rasional karena senang matematika, satu yang senang dengan bahasa Inggris, dan bisa seni, bisa gambar. Saya nggak bisa gambar sama sekali. oh bisa menggambar. Bisa gambar, dia jago lukis itu. Ya. Ya, jadi saya nggak bisa sama sekali. Pengennya saya nanti anak saya ada yang bisa gambar. Kalau istri saya nggak bisa gambar, nggak bakalan dapat anak yang bisa ngelukis itu. Kabarnya anak-anak itu tidak diplot untuk mengikuti bapaknya untuk kerja di perbankan. Melarang tidak, memplot juga tidak. Ya, saya hanya mendukung apa yang disukai anak-anak sepanjang itu positif. Ya, pesan saya ke mereka ya bebas di mana aja, tapi dimanapun ya harus jadi yang terbaik, itu aja. Ada sebuah peristiwa yang membuat kami juga merasa berduka ketika bulan puasa yang lalu ibunda yang tercinta meninggalkan kita semua. Iya, betul. Nah, bagaimana kesan Bapak ketika itu? Karena Bapak waktu itu kan lagi di Makassar, lagi di luar kota. Ya. Ya sangat kaget ya, karena ibu itu sudah dari tahun 2012, tahun 2013 awal Februari, waktu itu bapak meninggal ya. Itu ibu hidup sendiri di Tegal ya, tidak sama siapa-siapa, nggak mau ikut kami, jadi maunya tetap di Tegal. Dan saya waktu itu sedang mimpin rapat, tiba-tiba ditelepon nggak saya kenal, saya nggak angkat. Berapa kali nelpon nggak saya angkat. Terakhir nelpon nomornya ibu saya, baru saya angkat. Tapi yang bicara orang lain. Tanya-tanya, saya udah tekat aja. Cuma bayangan saya maksimal ibu dibawa ke rumah sakit gitu loh. Ternyata ngabari bahwa ibu sudah meninggal, tak apa-apa. Jadi saya terpukul betul. Itu hari Selasa. Karena malam Minggu saya masih ngobrol setengah jam lebih sama ibu. Saya baru pulang dari Ambon. Jadi cerita bagaimana Ambon, cerita banyak. Kebetulan ibu saya kan ya seneng lah bicara tentang daerah, ceritanya. Jadi pernah punya teman waktu SMA, anaknya Kapolda di sana. Dan setelah saya datang ke Tegal, ya ternyata dibuka HP ibu. Terakhir komunikasi rupanya dengan saya itu, yang telepon terakhir. Ya kakak-kakak adik, ya kebetulan dalam 3 hari itu nggak ini. Cuman yang saya sedihkan, ya saya harus ikhlaskan bahwa saya nggak keburu untuk ikut memakamkan ibu, karena sampai sana semua anak dan cucunya, kalau orang Tegal bilang menangi ya, menyaksikan gitu, dimakamkan. Hanya saya seorang yang enggak. Itu pukulan buat saya. Satu lagi yang saya merasa kehilangan, pasti saya sadar betul, saya yakin betul bahwa bisa seperti ini adalah karena doa orang tua.
Dengan keadaannya ibu berarti sudah berkurang orang yang mendoakan saya. Yang kurangnya itu orang yang utama didengar doanya oleh Allah. Itu buat saya juga kadang dengan keberhasilan kita, salah satu yang ingin kita gembirakan, ingin kita senangkan adalah orang tua. Ya bahasa kasarnya kita membanggakan beliau, memamerkan keberhasilan ini buat beliau. Sekarang ini nggak ada lagi. Jadi itu bagaimanapun juga menjadi pengurang motivasi apapun ceritanya. Sekarang kita masuk ke ini pertanyaan jebakan, Pak. Oh, Sepak bola atau golf? golf, Golf. Arsenal atau Juventus? Arsenal, Arsenal. Goes atau touring? berat ini. 50-50, Oh, 50-50. Berarti pas ya. pas. Soto atau coto? Soto, Panjat tebing atau catur? catur. Catur. Ya. Kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, BRI Liga 1 sudah digulirkan. Mari kita saksikan, dukung tim Anda, pertandingan-pertandingan Liga 1 yang selalu disiarkan oleh televisi maupun berita-berita seputar Liga 1 yang diberitakan oleh Harian Fajar setiap hari mengenai highlight, mengenai hasil pertandingan dan segala hal yang terkait dengan BRI Liga 1. Mari kita sukseskan BRI Liga 1. Dan jangan lupa like and subscribe Harian Fajar Official.